Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rika Kartika dari SMP Negeri 2 Cisumdawu. Untuk kali ini, saya ingin menyampaikan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk topik kurikulum merdeka terdiri dari pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Dalam kurikulum merdeka ini terdiri dari dua modul yang harus kita pahami. Modul yang pertama yaitu mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum? Mari dibahas satu persatu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajarnya. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, ada 4 komponen dalam kurikulum menurut Red Taylor dalam The Basic Principle of Curriculum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Sedangkan klasifikasi komponen kurikulum yang umum terdiri dari tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Apa peran dan fungsi kurikulum? Nah, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam rangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi yang didapatkan murid, melainkan konten atau materi esensial dalam pembelajaran murid yang dilaksanakan secara mendasar. Kemudian, mengapa kurikulum itu perlu diubah? Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Demi menuntut kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Perlunya peranan orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Kemudian, mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ada beberapa kerangka dasar kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran.
mengadaptasi kurikulum yaitu dengan cara merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSP. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografi saja, tapi faktor budaya dan sosiologis juga. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Keanekaragaman, latar belakang, dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi. KOSP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, kurikulum dalam pembelajaran. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid akan lebih bermakna. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional, tapi tidak berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Maka, kembangkan dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen KOSP sangat dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan menjadi referensi dalam keseharian dan direfleksikan serta terus dikembangkan. Lanjut pada modul yang kedua, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Nah, yang pertama yaitu prinsip umum pembelajaran. Ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Lakukanlah asesmen diagnosis atau asesmen awal sebelum proses pembelajaran untuk memahami kebutuhan setiap murid dan memutuskan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Prinsip yang kedua yaitu membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pola pikir tumbuh atau growth mindset. Guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan membuka dialog, membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi, baik internal serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip pembelajaran yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional sangat penting bagi murid untuk membentuk budi pekerti. Apresiasi proses pembelajaran, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Prinsip yang keempat yaitu menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid itu berada. Sebagai contoh, guru membantu murid mengenal diri dan lingkungannya, berpartisipasi dalam adat dan budaya sebagai proses belajar murid. Guru juga menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya. Prinsip pembelajaran yang kelima yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan. Konten materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu tantangan. Nah, penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Dengan 5 prinsip pembelajaran, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Kemudian kita menuju pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Nah, capaian pembelajaran ini memuat dua hal utama. Yang pertama, kompetensi inti dan konten esensial. Yang keduanya merupakan bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran yang lebih mendalam pada murid. Capaian pembelajaran dibagi dalam beberapa fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 sampai 4 SD, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D untuk SMP, fase E untuk kelas 10 SMA, dan fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA, serta fase pondasi yaitu untuk PAUD. Capaian pembelajaran ini dibagi dalam beberapa fase, dimaksudkan untuk memberikan rentan waktu yang lebih leluasa pada murid dan memberikan waktu yang lebih fleksibel pada guru. Konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran selain dari teori Piaget juga teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Tujuan dari pendekatan konstruktivisme yaitu membangun pemahaman dengan menciptakan sebuah karya dalam menciptakan sebuah karya murid untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran dalam kurikulum. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase, disebut juga dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian, kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. Alur tujuan pembelajaran digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun yang kita pilih. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan murid sesuai dengan usianya. Ini disebut juga dengan konsep teaching at the right level, mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Untuk membantu teaching at the right level, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Murid dikelompokkan sesuai kompetensi awalnya, dan guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai kompetensi awal, bukan hanya melihat dari usia atau kelas. Guru dapat membedakan aktivitas pembelajaran maupun konten isi untuk menjamin setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, serta menjadi murid yang berkembang. Nah, hal ini disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Sebagai contoh penerapan prinsip teaching at the right level yaitu misalnya kelas 8 kemampuan dasarnya belum sampai pada level kemampuan jenjang tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang sesuai dengan kemampuan murid saat itu. Tidak perlu menunggu sampai akhir tahun. Intervensi dilakukan untuk menuntaskan kebutuhan belajarnya agar siap menerima pengajaran yang ada di kelas 8. Sekarang kita masuk pada kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional. Untuk membangun ke-6 dimensi ini, satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan dan pengalaman belajar murid terkait dengan ke-6 dimensi tersebut. Ke-6 dimensi ini menjadi rujukan saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi ATP dan modul ajar. Saat membuat perencanaan pembelajaran, renungkanlah bagaimana mata pelajaran dapat menanamkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, kita dapat memberikan kegiatan dan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan PPP atau profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan lokal. Rancanglah kegiatan yang menarik yang membangun rasa ingin tahu murid dan dihubungkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitar sehingga menjadi bermakna. Beberapa perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum Merdeka ini yaitu yang pertama, pada jenjang PAUD, murid belajar melalui bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Karena anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Kemudian pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan. Di jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan pada jenjang SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Sekarang kita menuju ke pembelajaran proyek yang ditujukan untuk penguatan profil Pancasila.
melalui tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta kewirausahaan. Kegiatan ini mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terkait dengan mata pelajaran lain, serta asesmennya berfokus pada ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen juga sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang diadaptasi pada kurikulum Merdeka. Model yang pertama yaitu reguler. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Kemudian model blok. Waktu pelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Misalnya, dalam satu semester, 3 bulan itu dipakai untuk IPA dan 3 bulan selanjutnya itu untuk mata pelajaran IPS. Kemudian model yang ketiga yaitu model kolaborasi. Guru berkolaborasi merencanakan dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran agar menjadi terpadu. Struktur ini didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Nah, ini merupakan proses belajar dalam mencapai capaian pembelajar. Terima kasih Ibu Bapak Guru dan rekan-rekan semuanya. Semoga hal ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.